Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ayu Sylvia dengan NIM A1C219079 dari kelas R001. Nah, di sini saya akan mempresentasikan program database yang saya buat mengenai daftar kunjungan perpustakaan Universitas Jambi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah komputer dan pemrograman. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu program dan coding form. Nah, form pada HTML itu merupakan alat untuk memperoleh sejumlah informasi substansi yang dilewatkan pemakai terhadap server web. Kemudian, form itu merupakan tempat penginputan data sebelum diproses oleh sistem. Tag yang digunakan dalam membuat form ini adalah form yang di dalamnya bisa berupa tag input, option, dan select. Dalam membuat program coding itu terdapat dua metode. Metode pengiriman data. Yang pertama yaitu get dan post. Get itu merupakan mengirimkan data bersama pada URL dengan data terbatas, sedangkan post mengirimkan data secara terpisah dengan data dalam jumlah besar. Nah, yang sering digunakan itu yaitu metode post. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai database atau basis data atau yang disebut juga dengan pangkalan data. Itu merupakan suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan di dalam sebuah perangkat komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa dengan suatu perangkat komputer agar diperoleh informasi dari basis data tersebut. Nah, database ini berisi sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu, pada tujuan tertentu pula. Baiklah, sekarang saya akan memulai pembuatan program database mengenai judul saya yaitu Daftar Kunjungan Perpustakaan Universitas Jambi. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat database-nya. Langkahnya yaitu membuat input nama database dan tabel pada localhost phpMyAdmin. Sebelumnya kita aktifkan atau jalankan dulu XAMPP. Nah, dimana di sini saya sudah mengaktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini sudah terdapat tanda hijau ya. Nah, itu berarti XAMPP ini telah aktif. Kemudian kita buka localhost. Nah, di sini saya sudah membuka phpMyAdmin. Di sini saya tinggal membuat nama basis data atau nama database-nya. Saya buat latihan 1. Nah, di sini saya ganti, kemudian buat. Nah, selanjutnya yaitu membuat nama tabelnya. Nah, di sini saya membuat nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, dan di sini terdapat jumlah kolom. Nah, jumlah kolom ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan data kita. Nah, di sini saya membutuhkan 7 kolom. Kemudian saya klik kirim. Nah, begini tampilannya. Kemudian kita taruh di sini ID, nama, NIM, kelas, fakultas, prodi, tujuan kunjungan. Nah, di sini nama saya ganti dengan teks, NIM juga dengan teks, kelas juga, fakultas, prodi, dan tujuannya. Nah, di sini saya ganti dengan primary karena satu data hanya dimiliki oleh satu orang artinya. Nah, beginilah tampilannya, sudah diisi. Nah, kemudian saya klik simpan.
Nah, begini tampilannya. Nah, setelah itu saya sebelumnya telah mempersiapkan coding. Nah, di sini ada UAS PHP dan koneksi PHP. Sebelumnya saya jelaskan dulu koneksi PHP yang telah saya buat. Nah, yang pertama itu yaitu MySQL Connect. Nah, di sini fungsinya yaitu untuk menyertakan argumen agar tetap terkoneksi ke dalam database-nya. Nah, kemudian yaitu MySQL Connect Error. Nah, itu berfungsi untuk mengembalikan deskripsi kesalahan jika terdapat kesalahan pada datanya, dan jika MySQL ini error, maka akan ada tampilan koneksi database gagal. Nah, selanjutnya kita ke bagian ini. Nah, di sini ada include koneksi PHP. Nah, itu untuk menyertakan file koneksi PHP ke dalam program pada file saya ini, file UAS PHP ini. Kemudian ada MySQL Real Escape String. Nah, itu berfungsi untuk pengiriman data yang akan ditampung di database-nya. Kemudian ini kita sertakan NIM, kelas, fakultas, prodi, tujuan kunjungan. Nah, itu akan dikirim dan ditampung di database. Kemudian ada MySQL Query. Nah, itu untuk percakapan PHP, dan MySQL untuk mengirimkan data ke tabel di database. Nah, dengan adanya ini, maka kita tadi sudah mengisi nama tabelnya mahasiswa. Nah, maka ini nama, NIM, kelas, fakultas, prodi, tujuan kunjungan akan masuk ke dalam tabel yang telah kita buat di database-nya itu. Kemudian ini echo. Nah, ini jika kita telah menginput data kita, nanti akan ada pemberitahuan atau muncul tulisan ada data berhasil diinput. Selanjutnya, nah di sini saya akan membahas bagian atasnya terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama itu kita gunakan HTML karena dokumen yang kita mulai ini yaitu dokumen yang berbentuk atau berjenis HTML. Kemudian ada head. Nah, head itu artinya pembukanya. Kemudian ada title. Title itu judul. Nah, judul yang saya gunakan yaitu input data ke database. Kemudian ini juga ada head, karena kita tahu kita buka dengan head, maka kita tutup dengan head juga. Selanjutnya yaitu kita bahas bagian tengah. Bagian tengah. Nah, ini terdapat center. Center ini membuat tulisan yang kita input itu berada di tengah. Nah, judul yang saya buat di sini yaitu Daftar Kunjungan Perpustakaan Universitas Jambi. Kemudian di sini juga ada tabel. Tabel ini mendeskripsikan atau mendefinisikan pembuatan tabel. Kemudian ada TR. Nah, ini mendefinisikan pembuatan baris pada tabel, yaitu baris-baris pada tabel. Nah, kemudian yaitu TD. Nah, TD ini yaitu untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Kemudian yaitu input type. Nah, itu pengiriman data yang telah diisi ke database. Nah, di sini ada input type, submit, name simpan, value input. Nah, nanti ketika kita akan mengirimkan data kita, itu akan ada tulisan input. Kemudian ini kita tutup juga dengan
body karena di sini kita buka dengan body juga, kemudian ada HTML juga karena kita tutup dengan HTML karena dokumen kita ini merupakan dokumen berjenis HTML. Nah, karena sudah ada codingnya, kemudian koneksinya, kemudian kita buka localhost lagi. Tadi saya membuat di examnya dengan nama UAS, maka saya ketik localhost UAS. Nah, di sini ada file saya tadi yaitu UAS dan koneksi. Kemudian kita klik yang UAS. Nah, di sini kita isi nama Putri Ayu Sylvia, kemudian NIM, kelas, fakultas, prodi, dan tujuan kunjungan. Kemudian kita input. Nah, di sini berarti data berhasil diinput. Berarti data yang kita kirim itu sudah terkirim ke database. Cek di sini. Di database ini kita cek. Nah, beginilah tampilannya, dan di sini sudah ada Putri Ayu Sylvia, NIM, kelas, fakultas, prodi, dan tujuan kunjungan. Nah, ini data yang telah saya input tadi. Nah, dengan adanya ini berarti database kita berhasil.